Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton Nur Hidayat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita memasuki tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, dan subtema 1, benda tunggal dan zat campuran. Hari ini kita akan membahas dan mempraktikkan apa itu yang dinamakan dengan campuran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan campuran. Campuran adalah zat atau komponen yang tersusun dari satu atau dua atau lebih zat atau materi. Nah, dalam pembagiannya, zat campuran ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tersusun atas dua atau lebih zat yang tercampur dengan sempurna. Berbeda dengan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tersusun dari dua zat atau lebih yang tidak tercampur sempurna. Contohnya apa? Contoh dari campuran homogen adalah yang ada di sekitar kita, misalkan sirup, kemudian campuran gula pasir dengan air, campuran air dengan garam. Jadi campurannya terlarut dengan sempurna. Bagaimana dengan contoh heterogen? Di sekeliling kita yang termasuk contoh campuran heterogen adalah misalkan campuran pasir dengan air, minyak dengan air. Nah, itu adalah contoh-contoh dari campuran homogen dan heterogen yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan mempraktikkan dengan alat-alat sederhana yang bisa kita temui di sekitar kita. Kita akan mempraktikkan campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, di depan meja Pak Guru di sini sudah ada 4 contoh yang nanti akan kita praktikkan. Yang pertama adalah campuran pasir, kemudian minyak, kemudian gula pasir, kemudian yang terakhir adalah garam. Keempat ini ketika belum dicampurkan dengan air atau campuran lainnya, ini disebut dengan zat tunggal ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis saja. Tetapi nanti ketika kita sudah mencampurkan dengan air, maka namanya bukan zat tunggal kembali, melainkan ini adalah campuran. Nanti akan kita amati mana yang termasuk dan tergolong campuran homogen dan mana yang termasuk dan tergolong campuran heterogen. Baik, alat dan bahan yang perlu kita siapkan sudah kita lihat ya anak-anakku. Di sini ada aqua, bekas aqua, kemudian bahan-bahannya ada yang tadi sudah Pak Guru sebutkan, pasir, minyak, gula pasir, dan garam. Dan yang paling penting lagi adalah air yang akan kita gunakan untuk mencampurkan ke zat tunggal tersebut sehingga menghasilkan sebuah campuran. Nanti akan kita amati mana yang homogen dan mana yang heterogen. Baik, kita mulai saja untuk mengisikan air ke campuran-campuran yang sudah kita sediakan. Yang pertama adalah campurkan air dengan pasir secukupnya, sekitar 250 ml. Oke. Kemudian yang kedua adalah minyak. Nanti akan kita amati. Kemudian yang ketiga adalah gula pasir. Oke. Kemudian yang keempat adalah garam. Secukupnya sekitar 250 ml. Baik, setelah itu kita aduk terlebih dahulu sekitar 30 detik atau 1 menit agar tercampur. Kemudian ini untuk yang gula pasir, kemudian garam. Nah, anak-anakku, kita bisa melihat dan mengamati campuran yang ada di depan Pak Guru ini
kita bisa mengamati mana yang tercampur dengan sempurna dan mana yang tercampur dengan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasir. Pasir terlihat ada endapan yang menandakan bahwa ini adalah campuran heterogen. Yang mana tadi sudah dijelaskan, campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur secara sempurna. Kemudian yang kedua ada campuran minyak dengan air. Minyak dengan air itu tidak dapat menyatu dan menghasilkan endapan. Ini juga termasuk ke dalam campuran heterogen karena tidak tercampur dengan sempurna. Kemudian antara gula pasir dan garam, apabila kita amati ini tercampur dengan sempurna, ya. Bisa dikatakan bahwa gula pasir dengan garam adalah tergolong campuran homogen karena campuran tersebut tercampur secara sempurna. Baik, kesimpulannya adalah dari praktikum dan yang tadi sudah kita jelaskan tadi, kita tarik kesimpulan anak-anak bahwa campuran homogen adalah campuran yang tercampur sempurna. Misalnya saja adalah yang tadi adalah gula pasir dan garam. Kemudian yang heterogen ada dua juga, ya. Yang pertama ada pasir, kemudian minyak goreng dengan air. Nah, nanti silakan di rumah anak-anak praktik sendiri ya untuk membuktikan dan mencari tahu bagaimana atau apa saja yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan belajar dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.